Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa a'ada 'alaina min barakatihi wa amaddana bi asrarihi fid dunya wal akhirati amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan masih masalah tabarruk atau mengambil keberkahan, karena ini termasuk masalah penting di dalam kita sebagai umat Islam. Mengambil barokah atau tabarrukan merupakan amrun masyru'un fi dinina, hal yang disyariatkan atau dapat legalitas dari agama. Orang ambil barokah itu sudah sah sesuai dengan syariat agama. Tidak ada yang menentang kecuali mereka yang memang belum Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Karena apa? Karena legalitas tabarruk atau mengambil barokah, ngalap barokah itu sudah sudah ada sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berinteraksi dengan para sahabat, sahabat dengan sahabat, tabi'in dengan sahabat, terus hingga sampai saat ini. Jadi jelas bahwa adanya tabarrukan, masalah ngambil barokah itu merupakan hal daruri, sudah pasti dan ada di dalam tuntunan agama kita. Nah, sekarang kita akan masuk, kemarin sudah kita bahas tentang ngambil barokah dengan air wudhu Nabi, dengan sesuatu yang dipegang Nabi dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan melihat tentang ngambil barokah dengan jubah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jubah itu apa? Bahasa Arab. Kita kan sama menyebutnya jubah, pakaian yang gede itu ya, kebesaran itu yang kayak ya, pokoknya pakai jubah namanya. Kita panggil itu jubah. Itu dari agama, dari bahasa Arab namanya jubah. Nah, jubah itu bahasa Arab. Kalau kita katakan pakai gamis, nah gamis itu bahasa Arab komis, pakai short, komis itu bahasa Arab. Kita sebut gamis, orang Indonesia, bahasa Arab aslinya. Majelis Permusyawaratan Rakyat, asli tiga-tiganya bahasa Arab. Majelis itu MPR ya, majelis itu tempat duduk, tempat rapat, namanya majelis. Kita punya majelis taklim. Nah, majelis tempat duduknya belajar, itu majelis namanya, majelis taklim. Kalau di DPR, MPR kita majelis permusyawaratan rakyat. Majelis bahasa Arab. Permusyawaratan itu diambil dari kata musyawarah, rapat, meeting. Musyawarah kan kita. Itu bahasa Arab itu musyawarah. Wasyawirhum fil amr. Itu Quran itu. Wasyawirhum fil amr. Wahai Muhammad, kata Allah, kamu tuh bermusyawarah, ajak mereka bermusyawarah. Wasyawirhum fil amr, dalam berbagai masalah. Jadi musyawarah itu disuruh oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya ada majelis permusyawaratan rakyat. Rakyat itu diambil dari bahasa Arab ro'iyah atau ro'iyah itu rakyat. Orang Indonesia ngomong ro'iyah itu susah, ro'iyah itu susah, jadinya rakyat. Itu bahasa Arab itu satu-satunya bahasa yang disadur oleh dari bahasa Arab yang tidak dipakai di negara lain adalah Indonesia. Rakyat itu, Pak. Itu bahasa Arab itu. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Nah, sampai itu semua adalah pengembala, tukang angon. Setiap wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, akan dimintakan pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Rakyat ra'iyah.
Ra'iyah rakyat. Jadi MPR, Majelis Permusyawaratan Ra'iyah, itu asli bahasa Arab semua. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Masya Allah, semua dari bahasa Arab. Diwan itu catatan pembukuan Pak. Ada Dewan Syafi'i, Dewan ini, Dewan ini. Buat catatan tuh. Makanya DPR tugasnya mencatat, nanti disahkan di MPR. Kan begitu tuh. Perwakilan, wakil itu dari bahasa Arab, wakil. Rakyatnya rakyat tadi. Jadi semua itu dari Masya Allah. Mahkamah agung bahasa Indonesia ya. Mahkamah. Iya, tempat hakim, tempatnya mencari hukum, mahkamah. Jadi bahasa Arab semua di Indonesia, alhamdulillah. Garis khatulistiwa, Indonesia berada di bawah garis khatulistiwa. Garis lurus. Itu bahasa Arab itu khatul istiwa. Khatul itu garis, istiwa itu lurus, lempeng. Orang Indonesia khatulistiwa, enggak apa-apa lah orang Indonesia, biarin. Aslinya bahasa Arab khatul istiwa. Masya Allah. Orang Indonesia itu banyak bahasa Arab ya Pak. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad, semua dari agama, semua dari Islam. Hanya satu Minggu kalau kita apa Ahad gitu ya. Hari pertama dalam Islam itu bukan Senin, Ahad. Ahad itu berapa artinya? Satu kan? Itsnain. Dua. Orang Indonesia itsnain. Ruwet riweh itsnain. Pabaliut ngomongnya pabaliut. Itsnain, Senin, udah Senin, enggak apa-apa. Ahad, Senin, itsnain. As-sulatsa, hari ketiga, salasatun. Salah ketiga, sulasa, yang ketiga. Orang Indonesia Selasa, enggak apa-apalah. Selasa, padahal sulasa. Al-arbi'a, 4, arbi'a, Rabu' atau Rebo, sebenarnya enggak apa-apa, orang Indonesia Rebo. Khamsah, khamis kan 5, khamsatun 5, khamisun 5, khamis bahasa Arab itu 5 artinya hari kelima. Orang Indonesia apa bilangnya? Kamis, enggak apa-apa Kamis. Khamis bahasa Arabnya. Jum'ah, enggak hilang, Jum'ah, bener kan? Sabtu bahasa Arab, Yaumis Sabt dalam Al-Qur'an, Sabtu itu hari ke-7. Kalau Sab'atun 7, tapi di Quran Sabtu itu hari Sabtu. Jadi semua nama hari itu dari Islam semua. Nggak ada orang Kristen bisa menggantinya kecuali satu Minggu kata mereka. Nggak apa-apa. Kita Ahad ngomongnya. Ya orang Indonesia Pak, ya angel. Wisang Geni, Raden Wisang Geni. Apa sih Wisang Geni? Wisang itu wasi'un, Geni itu ghaniyun. Wasi'un ghaniyun. Wasi'un ghani. Akhirnya Wisang Geni. Gusti Allah tu wasi'un, maha luas, ampunannya ghaniyun, maha kaya. Hamba Allah yang maha luas ampunan dan maha kaya, wasi'un ghani. Kita orang Jawa Wisang Geni. Ya gitulah, enggak apa-apa lah orang Jawa. Arjuna janaka, arju jannataka. Aku berharap akan surgamu ya Allah. Arju jannataka, Arjuna janaka. Karpe belak. Bagong, baghyun. Gitu loh. Fatrukil baghya. Petruk dan bagong. Saya dapat orang. Semar, Syamir. Dalam kitab Al-Khudari Syarh Al-Alfiyyah Ibnu Malik. Sahi Syamir wa la tazal dzakirul mauti fanisyanu dhalalum mubinu. Sahi Syamir, Syamir. Kuat yang gigih, cangcut tadi untuk Syamir, makanya Semar, jadi Pandito, Semar, Syamir. Ya wong Jawa Semar, Petro, Gareng, Sekapel. Enggak apa-apa. Dah, bismillahirrahmanirrahim. Cerita wayang. Lanjut. Tabarruk ngambil berkah dengan jubahnya Nabi. An Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Dari Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Diulang lagi ya. Asma itu binti Abu Bakar. Ini dari istri pertamanya Abu Bakar yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza, punya anak dua, yaitu Asma ini dan kakeknya bernama Abdullah. Abu Bakar punya anak dua,
dari istri pertama yang kafirah, musyrikah, sampai mati tidak pernah beriman dan mati dalam keadaan musyrik. Tapi dicerai oleh Abu Bakar tuh. Namanya Qutailah binti Abdul Uzza. Punya anak dua nih sama Qutailah, yaitu Asma dan Abdullah. Nikah lagi dengan Ummu Ruman. Ummu Ruman ini jadi Islam. Ummu Ruman punya anak dua lagi, yaitu Aisyah radhiyallahu anha dan Abdurrahman. Siapa Pak? Aisyah dan Abdurrahman. Tapi Ummu Ruman masuk Islam, gitu ya. Nah, sekarang dari Asma binti Abi Bakar. Abu Bakar itu istrinya adalah Qutailah binti Abdul Uzza, Ummu Ruman, Habibah binti Kharijah, Asma binti Umays. Asma binti Umays. Kalau tadi kan putrinya namanya Asma binti Abu Bakar ya. Punya istri lagi namanya Asma binti Umays. Namanya istrinya Asma, anaknya namanya Asma. Asma binti Umays ini bekas atau jandanya sahabat Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Janda itu. Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far Islam yang memimpin waktu hijrah ke Habasyah Ethiopia, hijrah dua kali itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Terus hijrah yang kedua dipimpin oleh Utsman bin Affan. Oke ya. Nah, konon ada sebuah riwayat Raja Najasyi Ethiopia itu Islamnya di tangan Ja'far bin Abi Thalib. Itu loh Pak. Nah, Ja'far bin Thalib meninggal dalam perang Mu'tah. Dalam perang apa? Mu'tah di Yordania. Ja'far bin Abi Thalib, Zaid, kemudian satu lagi Abdullah bin Ruwahah. 3 komandan muslim ini semuanya menjadi syahid. Ya, dan makamnya jejer telu Pak, jejer 3 di Yordania. Ja'far wafat, kemudian janda yang pada akhirnya dinikah oleh Abu Bakar, Asma binti Umays. Itu ya. Kedernya Pak? Keder. Ya keder lah. Nah, lanjutkan. Nah, ini hadis dari Asma binti Abi Bakar. Annaha akhrajat jubbah. Sayyidah Asma mengeluarkan sebuah jubah. Toya lisatin kisrawaniyah, yaitu jubah kebesaran seperti jubah kaisar. Oke. Laha libnatu dibajin, yang ditretes dari sutra. Wa farjaiha makfufaini bidibaj, termasuk pinggiran tepi-tepi jubah itu juga terbuat dari sutra. Jubah ini. Nah, faqalat, dia berkata, Asma binti Abi Bakrin berkata, hadhihi jubbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jubahnya yang pernah dulu dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanat 'inda Aisyah hatta qabadat. Ini hatta qabadat. Ini jubah sepeninggal Rasulullah ada di tangan Aisyah. Aisyah itu putrinya Abu Bakar kan sama kan? Cuman beda nih, beda ibu dengan Asma. Ini hadis kan nih dari Asma. Ini kata Asma, kakaknya Aisyah gitu. Satu bapak, beda ibu. Ini ada jubah yang dulu dirawat di rumahnya adikku Aisyah sepeninggal Nabi itu. Kemudian dari Aisyah dikasihkan ke saya. Nah, falamma terus wakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbisuha. Ini jubah yang selalu sering dipakai oleh Nabi. Nah, fa nahnu nagsiluha lil marda yustashfa biha. Jubah ini aku buat untuk tabarukan. Kalau ada orang sakit datang, jubah ini saya celup. Apa bahasa Indonesia? Untuk aku celup. Apa bahasa celup? Aku celup di air, di bak atau di apalah ember. Aku celup. Kemudian airnya sebagian diminum, sebagian kemudian dibuat mandi orang si sakit, sembuh dengan barokahnya jubah Nabi. Setiap ada orang yang sakit datang ke Sayyidah Asma langsung ngambil jubah itu, dicup, airnya minum sedikit, banjurin, biur, sembuh penyakit apa saja. Barokah jubah Nabi Pak.
So, cuma sekarang kalau ada orang yang nyimpen, ini adalah jubahnya kiai, ini adalah sorbannya kiai, ini adalah jubahnya kiai, aku buat sebagai jimat untuk wah syirik, kan gitu. Syirik apanya? Ini jubah Nabi. Yang melakukannya adalah Asma binti Abi Bakar, putri dari Abu Bakar, seorang sahabiah. Abu Bakar seorang khalifah. Apa dia nggak ngerti tentang syirik? Kau melakukan itu namanya apa, Pak? Ngalap barokah, bukan syirik, bukan. Karena ini pakaian jubah pernah dipakai oleh orang mulia, bahkan orang paling mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesuatu, kata Imam Nawawi, kata Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, setiap sesuatu yang dipakai atau yang diminum atau yang pernah diusap oleh orang-orang soleh, oleh para ulama, semua membawa keberkahan. Karena Allah mencintai para ulia, mencintai para ulama, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan heran kalau kemudian di pondok ada istilah ngalap barokah, bekas minum kiai jadi rebutan diminum, kan gitu ya. Tangan kayak rebutan dicium, ya itu dulu. Karena sudah ada zaman dulu sudah begitu, ambil barokahnya. Salaman diciumin, apa nih Pak? Saya kemarin minggu yang lalu sudah saya sampaikan. Hadis Nabi, man sofahani dakhulal jannah. Barang siapa yang bersalaman dengan aku, kata Nabi, itu bisa menjadi sebab masuk surga. Man sofahani. Barang siapa yang bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan aku, masuk surga. Man sofahani dakhulal jannah. Barang siapa yang bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan orang ini bersalaman dengan orang ini bersalaman dengan orang ini bersalaman dengan aku, surga. Barokah, pernah nempel di tangan Nabi, terus nempel lagi tangan sama saya, terus saja. Masya Allah, barokah itu. Saya punya kiai di pesantren, misalkan saya dulu mondok di Kempek, Quran bin Nadhar, khatam 30 juz. Ya, 30 khatam, tapi bin Nadhar, dengan melihat. Saya dapat sanad, dapat ijazah syahadah. Sanad saya, Qurannya tersambung sampai kajian Nabi. Quran saya, Fuadi an Syekh Umar Saleh Al-Kempeki an Syekh Munawir Ar-Rasyad Yogyakarta an, terus gurunya bertemu langsung talaqi, terus sampai akhirnya ke sahabat 4 Kutabul Wahyi. Sanad saya itu Zaid, kemudian Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, satu lagi ada 4, akhirnya sampai dari sahabat an Rasulullah an Jibril anillah subhanahu wa ta'ala. Jadi Quran yang saya punya itu punya sanad kuat sampai ke Nabi. Nah, salaman dengan kiai saya, karena kiai saya kan dulu punya guru sanad. Gurunya saya ini salaman dengan gurunya terus bersambung sampai ke sahabat beat kepada Nabi, nyium tangan Nabi, jadi turun temurun. Masya Allah, keberkahan. Saya berharap dengan itu, sebagaimana hadis Nabi, barang siapa yang pernah bersama dengan orang yang terus nyambung dengan aku, menjadi sebab orang masuk surga. Barokah. Masya Allah. Makanya saya pernah mencium tangan bayi saya. Tangan bayi saya itu pernah bersalaman dengan gurunya sampai kajian Nabi. Kan kayak gitu loh Pak. Namanya sanad harus mutasil, punya guru harus nyambung biar ada tanggung jawab. Nah terus aku tuh kalau orang sakit, fanahnu nagsilwa, kami membasuh, mengecelup. Bisa Indonesia apa mengecelup? Mencelup ya. Mencelup jubah ini ke air, diminum dan disiramkan, sembuh. Lil mardo yustasfa biha. Masya Allah. Hadis ini terdapat dalam Imam Muslim Sahih. Pak, hadis sahih ditentang songko. Mereka bilangnya hadis harus sahih. Jangan yang lemah, dhaif, apalagi yang maudhu', yang palsu, harus pakai hadis sahih. Ini hadis sahih. Berarti Imam Muslim mau terima enggak mereka? Ini ngalip berkah ini. Ngalip berkah. Kenapa sih Sayyidah Asma tidak doa saja? Seorang sahabiah Pak, seorang sahabat kan,
ya Allah sembuhkanlah si sakit ini. Kalau itu syirik, doa saja sih kepada Allah, ya Allah nggak perlu pakai curug diminumin biru. Ngapain kayak gitu? Karena kita tahu semua sahabat paham bahwa mengambil barokah itu juga legal, bahwa itu sah dan itu masyru'ah. Allah dalam Al-Quran kepada Nabi Yusuf bilang kepada kakaknya, kalau kamu pulang di Mesir ya, ini bajumu ini serahkan ke bapak, suruh tempelkan ke mata bapak. Nabi Yusuf di Al-Quran ini, bapaknya kan siapa namanya bapaknya? Nabi. Aduh Gusti Pangeran. Ayah anda Nabi Yusuf siapa? Nabi pinter sekali, masya Allah. Nabi Yakub apa Nabi Ayub? Nabi Yakub dulu, terus Yusuf, bukan Ayub. Terus nih sana tempelkan ke muka ayahku, kan buta karena nangis terus. Dibawalah semua oleh kakaknya itu, terus ditempelkan, sembuh pak lohirnya. Nabi Yusuf itu nabi, ya kan? Tinggal minta saya sama Allah, ya Allah sembuhkan ayahku. Nabi, ya Allah sembuhkan ayahku, ya Allah. Kalau aku ini hak sebagai nabimu, ya Allah aku minta kepadamu, sembuhkan mata ayahku, melekkan lagi supaya melek. Tapi Nabi Yusuf memakai perantara baju. Sana, ini bajuku, tempelkan ke mukanya. Pakai ini, baginya ngambil barokah yang tabarukan itu pak. Enggak langsung doa aja. Tuh, makanya orang yang menentang tabarruk, menentang legalitas tabarruk itu berarti bisa menentang Al-Quran, hadis Nabi, dan Imam Muslim, itu saya semua. Tanggung jawab mereka kepada Allah nanti. Orang yang menentang tabarrukan. Kita Ahlussunnah wal Jamaah alhamdulillah yakin betul tentang adanya ngalap barokah. Jadi sampai selama ini ngalap barokah itu sudah jelas itu Pak. Dalilnya ada, Qur'annya ada, hadisnya juga ada. Jadi jangan mang-mang, jangan ragu-ragu. Kalau ada kelompok sebelah mengharamkan tabarukan, ngambil barokah, mengharamkan bid'ah, sesat, syirik, biarin, tanggung jawab di hadapan Allah. Tanggung jawab di hadapan Allah. Mereka mengharamkan sesuatu yang tidak pernah diharamkan Allah. La tuharrimu ma ahallallahu. Itu Quran itu. Ya alladzina amanu la tuharrimu ma ahallallahu. Itu Quran. Hai orang beriman, jangan pernah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Dan mereka bikin hal baru, menghukumi yang tidak pernah dihalalkan, yang haramkan Allah, diharamkan oleh mereka. Tanggung jawab tidak akan itu orang kayak gitu. Biarin kayak orang. Nah terus, at-tabarruk bima massahu biyadihi sallallahu alaihi wasallam. Ngambil barokah kepada sesuatu yang pernah dielus. Ngerti dielus? Dielus, diusap oleh Nabi. Mengambil keberkahan dari sesuatu yang pernah disentuh, dielus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba sampai situ ya tuhan pahala barokah. Yang itu kan Nabi, bukan kita. Masya Allah. Nih dalilnya dari Sofiyah binti Majza'ah. Sofiyah binti Majza'ah. Kalau tadi jelas sahabat ya, Asma sahabat, sahabiyah. Bapaknya Abu Bakar sahabat, bapaknya Abu Bakar sahabat, sahabat karena masuk Islam. Abu Quhafah itu masuk Islam. Abu Bakar bin Abu Quhafah, namanya Abu Bakar Utsman bin Amir namanya. Siapa Pak? Utsman bin Amir ini ayahnya Abu Bakar. Abu Bakar sendiri namanya siapa? Itu Abdullah bin Utsman bin Amir. Abu Bakar bin Abu Quhafah bin Amir. Ah gitu. Lanjut. Abu Bakar bin Abu Quhafah. Abu Quhafah nama aslinya siapa? Abdur. Ya, ampun. Utsman bin Amir, Abu Quhafah bin Amir. Itu ayah anda Abu Bakar yang punya rambut belontang-belontang rambutnya. Nah itu sunnahnya di situ tuh, suruh semir rambutnya, tapi jangan hitam, itu sunnahnya. Itu hadis itu asbabul wurudnya itu ayah anda Abu Bakar Siddiq. Pas Nabi melihat, rambutmu belontang-belentong begitu, kayak bunga matahari.
kekeringan, dicat katanya, disemir. Tapi jangan yang hitam ya. Tuh dari hadis itu tuh muncul pada bapaknya Abu Bakar itu. Nah, ayah Abu Bakar. Nah sekarang hadis dari Sofiyah binti Majza'ah, anna Aba Mahdurah kanat lahu qissah fi muqaddami ra'si idza qa'ada arsalaha fatablugha al-ard faqalu lah. Nah, kata Sofiyah binti Majza'ah bahwa Abu Mahdurah itu mempunyai sebuah kisah di rambut bagian kepalanya ketika duduk arsalah fatabluhul ard, itu rambutnya dipiakkan. Kalau duduk rambutnya kengser sampai tanah, Pak. Nih, nanti hikmahnya ada dua nanti. Rambutnya kengser, ini kengser sampai tanah. Apa kengser? Ngelampret, lebrek. Misalnya ngelampreh apa sih? Yang lembreh sampai tanah lah punya. Rambutnya kalau duduk nih, sampai tanah. Ujungnya itu panjang banget nih. Mengurai. Ya, keren. Nah, gitu rambutnya glabrung sampai tanah, glabrung. Nah, sahabat tanya nih, kamu kok nggak dipotong-potong rambutmu sampai segitu? Rambut depannya kan dibiarin sampai ngelampreh. Mesin saya lampreh ke bawah. Sampai lampreh. Kenapa kamu nggak potong-potong rambut sampai panjang begitu? Faqal, dia jawab, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha 'alaiha biyadih falam akun la uhliqu hatta amut. Kalian nggak tahu ya, katanya. Ini rambut kepala saya depan ini pernah disentuh oleh Rasulullah, pernah dipegang Rasulullah. Terus kata dia nih, falam aku tidak akan pernah uhliquha, memotongnya hatta amut, sampai aku mati. Enggak. Kenang-kenangan barokah dipegang oleh tangan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua hikmah. Pertama adalah tentang tabarruk, ngambil barokah dari sesuatu yang dipegang, pernah dielus oleh Rasulullah. Yang kedua, rambut panjang. Boleh nggak orang saya rambut panjang? Boleh nggak? Ya boleh, silakan. Rambut panjang. Kajian Nabi dalam kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul, karangan Imam Ibnu Katsir. Kan saya harus tahu referensinya terus banyak. Kajian Nabi itu pernah pendek di bawah kuping. Pernah pendek banget. Pernah satu bahu, pundak nih kajian Nabi nih. Rambut panjang. Cuma Nabi gak diikat. Makanya Kiai saya waktu saya pesantren, silakan santri panjang rambutnya, tapi jangan diikat ya. Itu mirip cewek, kata dia. Jangan diikat lah, dibedakan dari cewek. Jadi rambutnya biarin aja panjang. Jadi kalau kita lihat ulama-ulama di Dubai, ulama masya Allah, di Yaman, rambutnya panjang-panjang, serem amat. Bukan hanya panjang kalau di Yaman, Pak, rambutnya di merahin, kayak megaloman. Ulama besar itu panjang merah, kayak megaloman. Our extreme kayak megaloman. Lah, boleh memang semir boleh, rambut panjang boleh. Cuman masalahnya kepatutan. Bedanya di situ, kepatutan aja. Kalau kebiasaan di lingkungan kita, seorang ulama yang menjadi contoh tauladan dari masyarakat, itu rambut panjang itu nggak pantas, ya sudah, jangan berambut panjang. Gitu loh Pak. Kepatutan, nilai kepatutan itu juga harus dilihat gitu. Tapi kalau sekitarnya biasa ulama panjang, ya nggak masalah, nggak masalah. Rambut panjang silakan. Ya, lanjut. Boleh rambut panjang ya? Boleh. Pendek boleh, panjang boleh. Yang nggak boleh itu apa? Qazar. Ngerti qazar? Nabi melarang qazar. Orang kita, orang Indramayu bilangnya kojak. Cukur aja kojak. Kojak itu qazar bahasa Arabnya. Jadi melarang. Itu apa? Menghilangkan semua ya rambut dikahan, terus menyisakan sedikit rambut. Wes, terang-terang aja. Pokoknya ada orang rambutnya jambul, pluk di depan nih sedikit, yang lainnya bersih semua. Nggak boleh itu. Itu namanya qazar. Yang lain dibersihin, ditinggalin segini,
di depan, tweng, atau di belakang, atau di mana, meninggalkan sebagian yang seluruh, yang bagian lainnya dihabisin semua. Itu koza tuh, itu nggak boleh tuh, nggak boleh. Ya, nah, saya dulu tuh pernah di Qatar itu Pak, nih, saya kan rambutnya begini ya, pinggirnya saya cukur, yang di atasnya sedikit, jadi yang ini yang banyak cret gini ya. Terus belakangnya nih, belakangnya di bawahnya pendek, tapi dicukurnya gini seret gitu. Jadi yang ini panjang, ini pendek gitu. Ini pendek, ini panjang. Ya kayak potong saya ini sekarang lah gitulah. Jadi ininya pendek, ininya gitu panjang. Ini pendek, panjang, di sini gitu. Ya biasalah model kan. Saya tuh diomong sama orang Qatar. Ini kan masalah pemahaman, bukan masalah hadisnya, pemahaman. Utawa, Syekh, Masya Allah, anta imam. Kamu tuh kan imam, kok cukurnya kayak gitu? Ini kan koza, nah namanya koza. Mereka itu yang penting menghilangkan sebagian dan membiarkan sebagian, itu namanya koza. Walaupun masih nyisa, tapi namanya dipotong sebagian yang nggak dipotong. Itu koza, itu pemahaman mereka. Kalau pemahaman kita atau saya, koza itu ya menghilangkan semuanya, ada sebagian kecil yang itu namanya koza. Jadi soal pemahaman, bukan hadisnya, pemahaman. Kayak tidak boleh muslimah menghilangkan alis, kayak mencukur alis. Pemahamannya tuh beda lagi. Kalau kita dari kiai, yang penting ada alis tersisa di tipis ini, dikerok, masih ada tapi boleh kayak gitu. Yang dilarang itu adalah menghabiskan semua alis. Kata yang ulama yang lain pendapatnya, jangankan yang banyak, sedikit saja nggak boleh. Nah itu pemahamannya gitu ya. Beda pemahaman, bukan di hadisnya. Jadi walaupun sedikit haram seorang wanita menghilangkan alis, walaupun sedikit. Nah kalau saya enggak, kalau masih menyisakan ada, boleh. Gitu. Sujud madzhab Syafi'i, kening ini harus nempel di tempat sujud. Oke ya, kening. Sekarang orang-orang dari Hambali enggak ada itu Pak. Kalau kita pakai peci haji, nutup nih sampai ke alis, ketutup semua keningnya, dahinya, sujud, nggak masalah mereka, sah. Syafi'i, madzhab Syafi'i nggak sah itu, ada dalilnya. Nah sekarang perbedaan di madzhab Syafi'i, apakah seluruh kening kita harus nempel semua di tempat sujud ataukah tidak? Itu masalahnya. Lah menurut saya dulu waktu ngaji, yang penting ada sebagian dari kening yang nempel di tempat sujud sah. Misalkan sebagian kena rambut nih, rambutnya kayak Mat Gaper, tau Mat Gaper nggak? Yang di koran pos kota, doyok Mat Gaper, dulu ya, belum ada pos kota, ada doyok, ada Mat Gaper, rambutnya kan ciwa kamu tuh. Nah misalkan rambutnya nutup separuh mata, separuh kening, terus sujudnya satu kena rambut ditutup, sebagian kena tempat sujud, sah, itu sah. Oke. Nah, lanjut. Kalau tadi, nah akhirnya nggak cukur sampai mati saya nggak akan nyukur ini karena pernah dielus dipegang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Mahdzur an abihi an jaddih qultu ya Rasulullah allimni sunnat al-adan. Dari kakeknya Mahdurah pernah berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah allimni sunnat al-adan, ajari saya sunnah adan. Famasaha muqaddama rasi. Kemudian Rasulullah memegang rambut bagian depanku. Qala taqul Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Terus kata Nabi, diam, Allahu akbar. Nah, dalam bahasa gitu ya. Terus baru asyhadu an la, ya namanya tarsil. Kemudian tarfa biha sautak. Angkat suaramu kalau adzan ya. Itu diajarkan oleh Nabi. Nah, dalam riwayat yang lainnya Abu Mahdzurah kata, "Fakar Mahdzurah la yajzuna nasiyatahu wa la yafruquha." Tidak pernah mencukur rambut di ubun-ubunnya tersebut. Ya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha 'alaiha, pernah mengelus-elus ubun-ubunnya tadi di atas. Akhirnya enggak pernah cukur. Itu kenapa? Karena pernah dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ngambil barokah bahwa rambut itu pernah dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Udah? 1 menit. Ya udah 1 menit mau udah baca doa aja ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka
ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.